Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Bagi kita yang sudah bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya bahas kali ini bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan kita yang tanpa pembacaan firman Tuhan pun rasanya tidak terlalu asing dengan ayat firman Tuhan ini, karena ayat ini adalah sesuatu yang sering dibahas, bahkan diucapkan oleh orang-orang Kristen gitu ya. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang saya bahas ini adalah ayat yang udah berulang-ulang saya baca, tetapi semakin dalam, semakin terang benderang gitu ya buat saya apa yang menjadi pesan daripada perkataan Yesus, sekalipun dalam perumpamaan, disampaikan dalam perumpamaan, tetapi sangat sederhana pesannya. Sederhana tetapi teramat penting. Untuk selengkapnya daripada perikop ini dibaca sendiri saja, saya hanya menekankan ayat firman Tuhan yang merupakan pesan penting daripada sharing kali ini. Jadi judul daripada perikop ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, yaudah saya baca aja dulu deh dengan cepat gitu ya. Ayat 1, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, di sini dikatakan ada orang-orang jahat dan orang-orang baik yang diundang di ayat yang ke-10. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, ayat ini kan sedang Tuhan bicarakan kepada bangsa Israel, umat pilihannya, bangsa pilihannya pada awalnya. Sebab pada masa itu Yesus sedang berbicara di tengah-tengah
bangsa Israel, di tengah-tengah umat Israel. Dia tidak sedang menyampaikan perumpamaan ini kepada bangsa-bangsa lain gitu, di hadapan bangsa-bangsa lain. Jadi latar belakang daripada perikop ini adalah Tuhan mengumpamakan undangan perjamuan kawin itu kepada bangsa Israel. Kita tahu sendiri bagaimana bangsa ini menolak, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Ya, jelas sampai di situ. Tetapi ayat firman Tuhan ini kemudian tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel secara jasmani, tetapi juga kepada setiap orang yang menerima undangan perjamuan pesta melalui kasih karunia daripada Yesus Kristus. Nah, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Dengan berbagai bentuk mereka menolak untuk menjadi seseorang yang ikut, yang menerima dengan baik undangan perjamuan kawin itu, undangan keselamatan itu. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini di pagi hari gitu ya, saya renungkan betapa sebetulnya ini adalah sebuah keterusterangan Yesus kepada orang-orang Kristen. Kita tidak lagi hanya berbicara kepada bangsa Israel secara jasmani ya, karena bangsa pilihan, bangsa Israel secara rohani itu adalah mereka yang percaya Yesus Tuhan. Mereka yang masuk ke gereja, mereka yang mengaku dirinya orang Kristen. Tetapi lewat perkataan ini sebenarnya Tuhan juga sudah kasih tahu bahwa tidak semua undangan itu layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau saya menyampaikan ini atau ada beberapa orang yang melayani Tuhan menyampaikan dengan keras seperti ini, tidak sedikit orang Kristen yang kemudian tidak suka. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tidak baca firman Tuhan. Jadi terlalu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa orang yang menyampaikan kebenaran yang keras ini mengada-ada, sok-sokan gitu ya. Andaikan saja orang-orang Kristen yang seperti ini membaca firman Tuhan, pastinya dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang melayani itu adalah berasal dari firman Tuhan. Saya ada baca komentar seseorang pada cerita saya gitu ya. Memang tidak terlalu persis secara harafiah tertulis gitu ya, karena sepertinya dia ada kurang kata. Tapi kan kita manusia itu kan cerdas ya. Ada satu guyonan yang dulu di WA, saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang dapatkan itu dulu ketika orang pas zaman baru, pas awal-awal WA gitu ya, orang kan suka share BC gitu ya, broadcast gitu ya. Ada guyonan yang berkata, jadi ada tulisan-tulisan yang kebalik-balik gitu ya, kebalik-kebalik, bukan kebalik-kebalik tapi tulisan itu dicampur huruf sama angka. Nah, tapi akhirnya kan toh kita juga bisa
menebak gitu ya, menebak artinya itu apa. Nah, ini ibu ini saya duga tujuannya adalah gini. Kenapa kok di Facebook itu gak suka berbicara tentang kasih Tuhan gitu ya? Sepertinya begitu. Nah, mayoritas orang Kristen itu sukanya berbicara mendengarkan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahannya, pertolongannya gitu ya. Dia nggak ngerti firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa kita harus ingat kebaikan Tuhan, ingat juga kekerasannya, ingat juga kebaikan di masa lalu. Mazmur katakan, tapi ingat juga penghukuman-penghukumannya gitu. Jadi harus berimbang. Tempoh hari kan juga saya katakan, beda sekali respon seorang Kristen, ini seriusnya ini. Jadi beda sekali, gak bisa keluar ya kata itu ya. Beda sekali respons ya, karena mungkin kata sebutkan respons gitu ya, jadi Kristen. Beda sekali respons orang Kristen terhadap reel di akun saya dengan reel atau video pendek di The Rapture Church. Saya sengaja bedakan yang pengajaran yang keras saya taruh di akun pribadi. Lalu yang kebenaran firman Tuhan yang lain seperti hal berdoa yang kayaknya enak didengar itu saya taruh di The Rapture Church. Di sini kelihatan banget responsnya. Yang follow akun saya baik dari reel itu, perhatikanlah, followernya cuma sedikit. Tapi kalau di The Rapture Church dengan konten video pendek yang menyenangkan telinga, itu hampir tiap hari ada yang mengikuti. Nah, dari sini kan kelihatan tipikal orang Kristen itu. Dia nggak suka mendengarkan pengajaran yang keras. Sama dengan tema yang saya sampaikan hari ini. Apalagi kalau menyampaikan ini tanpa dasar firman Tuhan, itu akan lebih membangkitkan lagi amarah dan ketidaksukaan kebanyakan orang Kristen. Padahal Yesus sudah bilang, ada 2 pesan daripada perikop ini ya. Yang pertama, yang paling utama yang saya dapatkan, adalah di ayat 14-nya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ambil dari versi lain sebagai pembanding. Dari terjemahan sederhana Indonesia berkata, lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang oleh Allah untuk menjadi warga kerajaannya, tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Itu betul-betul membuat saya itu awas gitu ya, shock dalam arti kaget, yang membangun dan benar-benar terbuka pikiran saya untuk mengingatkan diri saya bahwa hanya sedikit orang yang betul-betul nanti diselamatkan. Perkataan ini sebetulnya meneguhkan apa yang Yesus katakan pada ayat yang lain yang kita sudah hafal dalam modul. Mereka yang masuk melalui jalan yang sempit dan pintu yang sesak adalah sedikit jumlahnya. Dan itulah jalan kehidupan. Sebab sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bangsa Israel secara fisik maupun secara rohani yang telah menerima undangan itu, ingat ya perkataan saya, akan selalu dan pasti akan berada di dalam 2 jalur kehidupan, 2 jalur pertandingan, 2 jalur pintu, dan 2 jalur jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Pintu yang sesak dan jalan yang luas, dan pintu yang sesak dan lebar. Itu terjadi
saat ini dari zaman ke zaman. Saya baca penjelasan lain tentang ayat ini, dijelaskan bahwa orang-orang yang sedang orang yang percaya gitu ya, orang percaya. Tadi kan saya katakan kita tidak batasin ini kepada bangsa Israel secara fisik, tapi untuk kita juga. Jadi orang-orang yang hidup sekarang, yang mereka pergi ke gereja, bahkan yang melayani, fakta mereka sadar atau tidak sadar, paham atau tidak, dua tipe kekristenan itu sedang berjalan menjalani kekristenannya dalam dua kategori jalan. Jalan sempit, pintu yang sesak, atau jalan yang luas, pintu yang lebar. Dalam penjelasan itu dikatakan itu menjadi peringatan bagi kita. Tuhan, apakah saya berada? Apakah saya orangnya apakah saya orangnya yang berada di dalam jalan yang sempit itu, atau jalan yang luas? Ini menjadi peringatan buat kita. Dan tujuan daripada peringatan ini adalah untuk memperingatkan kita tentang sikap hidup kita. Kita pun, saya peringatkan dengan keras, bukan berarti karena kita melakukan LPAR-nya itu sudah menjadi jaminan. Nanti saya akan sampaikan pada pesan kedua daripada sharing ini. Tetapi yang saya mau tekankan kembali adalah, dari semua orang Kristen dari zaman ke zaman, fakta yang tidak bisa dipungkiri, dan Yesus sudah berkali-kali katakan, ada dua tipe orang Kristen ini yang memilih jalannya. Jalan yang sempit atau jalan yang luas. Pintu yang sesak atau pintu yang lebar. Ketika saya setiap pagi membangun diri saya berbahasa roh, bahkan menyembah dalam roh gitu ya. Perhatikan ya apa yang saya mau katakan ini. Sebenarnya kita tahu dengan baik, apakah kita ini orang yang pantas untuk masuk dalam kerajaan itu, dalam perjamuan anak domba itu, atau bukan. Saya diingatkan dengan perkataan Yesus yang berpesan kepada muridnya, jangan berikan barang yang kudus kepada anjing dan babi, nanti itu akan diinjak-injak. Artinya apa? Barang kudus itu kan merujuk pada firman Tuhan. Seperti peringatan firman Tuhan, termasuk peringatan seperti ini. Peringatan yang berharga ini gitu ya. Kalau dia berperilaku anjing atau babi, dia dengar, tapi biasa aja gitu. Saya ketika mendapatkan peringatan ini, saya mengucap syukur, saya angkat tangan, saya bermazmur, saya menyembah dalam roh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, menjadi peringatan untuk aku. Dia menganggapnya sebagai barang yang kudus, yang berharga, berterima kasih kepadanya, dan menjaganya di dalam hati. Dari respons hati kita ketika mendengarkan sharing ini, itu ketahuan kok. Kita bisa mengenali diri kita. Apakah kita ini orang yang nanti layak untuk berada dalam perjamuan kawin anak domba atau bukan? Dari sikap hati kita itu kelihatan. Tuhan yang tahu, diri kita pun juga tahu. Tapi kalau menganggapnya biasa, tidak berkesan, tidak dijadikan peringatan bagi dirinya, kemungkinan besar dia adalah kelompok babi dan anjing yang tidak menghargai barang yang kudus dan cenderung hidup hanya gitu-gitu aja. Ya, dengar firman Tuhan, tapi nggak ada sesuatu. Karena gini loh, kehidupan mengikuti Tuhan itu memang tidak selalu gampang. Tapi mestinya ada excitement, ada kegairahan.
Sebab firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Dia akan memberikan geliat kehidupan di dalam hati kita. Jadi ingat ya pesan pertamanya. Dari zaman ke zaman. Yang menerima undangan ke perjamuan pesta anak domba itu. Yang menerima kasih karunia itu. Banyak. Tapi Yesus bilang. Seperti di terjemahan sederhana. Banyak yang diundang oleh Allah untuk menjadi warga kerajaan. Tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Lalu bagaimanakah yang layak menjadi warga kerajaan itu? Di pesan yang kedua. Di ayat 12. Tetapi ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Pakaian pesta itu di ayat sebelumnya kan dikatakan ada orang baik, ada orang jahat kan. Pakaian pesta itu melambangkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita kan udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nggak cukup seperti itu. Pakaian pesta itu melambangkan perbuatan-perbuatan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran atau hidup benar. Jadi setara dengan ayat firman Tuhan yang lain yang berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tadi kan ada orang baik, ada orang jahat. Tuhan berharap ketika kita sudah menerima undangan kasih karunia itu, kita hidup, kita menerima jubah keselamatan daripada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, tapi kemudian harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan. Nanti juga saya bagi capture dari literatur yang saya baca. Dikatakan bahwa kita harus hidup dalam ketaatan secara terus menerus. Sebab ada orang Kristen. Jadi di antara orang banyak yang mau melewati jalan yang luas dan pintu yang lebar, ini juga ada orang yang saya yakin ada kelompok orang yang pernah taat, pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, pernah bertobat, pernah mengalami jamahan Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh pun kita bisa lihat dulu pernah bersaksi, dulu pernah mengalami Tuhan, tapi tidak hidup dalam tidak hidup dalam kebenaran, tidak menghasilkan buah. Harusnya buah itu terus bertambah-tambah dalam pertobatan setiap hari. Nah, kesiapan itu adalah selain sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, hidup dalam pertobatan, udah menerima kasih karunia, udah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya jalan keselamatan. Tapi nggak cukup sampai di situ, tapi menghasilkan buah pertobatan dan hidup dalam ketaatan terus menerus, hidup dalam kebenaran terus menerus. Berjaga, siap dengan jubah kebenaran ini setiap hari. Dan saya mau katakan bahwa orang hanya akan bisa mengenakan jubah kebenaran ini, atau salah satu indikasi yang menunjukkan atau gaya hidup seorang yang hidup di dalam pertobatan, hidup dalam iman, pastinya dia memiliki persekutuan pribadi sama Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya sepertinya diajarkan di TRC ini. Dia harus bergaul dengan firman Tuhan, terus belajar mengenal Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Tentu satu paket dengan ini adalah hidup dalam persekutuan pribadi lewat doa pujian penyembahan. Kemarin saya mendengarkan rekomendasi video dengan sederhana dikatakan ketika ahli Taurat bertanya, kenapa murid-muridmu nggak berpuasa gitu ya? Mereka dengan megahnya, sombongnya berkata kita berpuasa. Yesus berkata bahwa nanti kalau mempelai itu sudah tidak bersama mereka akan berpuasa. Dari pesan sederhana ini sebetulnya hamba Tuhan ini berkata berpuasa itu adalah gaya hidup orang Kristen. Jadi ini udah
Udah kalau memang seorang yang benar-benar mempersiapkan jubahnya tetap tetap terpakai gitu ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, supaya imannya terus terjaga, ya harus membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kerohanian tetap terjaga. Karena kerohanian yang kuat itu yang memampukan kita taat. Kalau kerohaniannya lemah, itu kecenderungan untuk tidak taat itu sangat besar. Nah, berarti apa? Selain baca firman Tuhan untuk mengenal Tuhan, untuk menjaga imannya, maka dia harus mempraktekkan kehidupan orang Kristen sejati. Seperti tadi saya katakan, berpuasa itu udah gaya hidup orang percaya. Berdoa, memuji menyembah Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang selalu mengenakan pakaian pesta dan jubah kebenaran. Selalu harus menjaga ketaatannya terus menerus. Bukan berarti taat hari ini, besok enggak. Taatnya cuma kemarin, enggak. Tetapi terus bertanding sampai pertandingan iman selesai. Dia tetap menjaga pakaian pestanya, dia tetap menjaga jubah kebenarannya. Sekali lagi saya katakan, hendaklah ini menjadi peringatan dalam literatur yang saya baca. Ini harus menjadi peringatan buat kita. Apakah setiap hari saya tetap melayakkan diri untuk menjadi seperti yang katakan Yesus, tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Itulah perjuangan. Tadi saya katakan, hatimu tahu sebetulnya apakah engkau berada di dalam kelompok ini atau tidak. Roh Kudus akan confirm itu. Dari awal responsmu mendengarkan peringatan yang sangat berharga ini, apakah biasa atau sangat terberkati dan menghargai ini, lalu kemudian menghidupinya. Itu respons awal. Dan cek persekutuannya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, mestinya persekutuan pribadi itu hidup. Makanya sebetulnya saya ketika tadi pagi ya, saya malam juga, saya paksakan diri saya untuk membagikan roh saya, bukan cuma berbahasa roh kara bahasanda, bukan, tapi saya mulai bermasuk kara masandirialah, Kau Tuhan yang baik. Memaksakan diri tuh, tubuh itu gak suka gitu. Daging ini pengennya nyantai, bermalas-malasan, dimanjain dengan makanan minuman, bersenang-senang gitu. Tapi Tuhan sangat menghargai ketika di dalam kelemahan daging kita berjuang untuk mau dapatkan hadirat Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Itu perjuangan setiap hari. Dan hadirat Tuhan itu instan. Langsung saya rasakan hadirat Tuhan. Itu ketenangan, bukti Tuhan nyata. Jadi kelihatan dari praktek hidup kita. Apakah parahnya kita cuma rutinitas, tapi atau sebaliknya, apakah kita berusaha untuk mendapatkan Tuhan, hadiratnya, damai sejahtera nih setiap hari. Itu bisa kita mengenali diri kita sendiri. Nah, harapannya adalah kiranya apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi peringatan firman Tuhan, menjadi peringatan buat kita, supaya kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mengenakan jubah kebenaran, hidup dalam ketaatan yang terus menerus. Sebab pertandingan itu tidak pertandingannya berhasil tidak hanya dilihat dari awalnya, tapi sampai akhirnya, sampai garis finish line, untuk tetap setia mengenakan pakaian pesta. Sudah menerima keselamatan, anugerah keselamatan, menerima pengampunan Tuhan. Karena hanya dengan menerima pengampunan Tuhan secara pribadi, lalu kemudian melangkah dalam hidup pertobatan, hidup menjadi hamba kebenaran till the end. Itu yang Tuhan katakan, cuma sedikit. Jadilah bagian daripada sedikit itu. Tetap kenakan jubah kebenaran.
taat terus menerus. Sebab yang dinilai Tuhan bukan yang dari awal, tapi sampai pada akhirnya. Kiranya menjadi peringatan untuk kita semuanya. Saya sangat bersyukur untuk peringatan di firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu ya, itu kan terus berbicara kepada kita, mengawal langkah-langkah kita. Makanya Daud kan intim sama Tuhan. Sampai dia berdoa seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan tuntunlah aku pada jalan yang kekal. Tapi orang Kristen kebanyakan yang cuek dengan undangan ini, masa bodoh lah dengan undangan itu. Dia nggak follow up itu dengan penghargaan yang mendisiplinkan dirinya, mau respon dalam pertobatan, mau hidup dalam ketaatan. Dia hidup seperti dunia. Nah, itu yang saya katakan dan Yesus katakan, banyak yang diundang. Banyak yang jadi orang Kristen. Karena untuk menjadi orang Kristen itu gak gampang loh mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Tuhan tidak kirimkan Roh Kudusnya di dalam diri mereka, gak akan bisa mengakui Yesus Tuhan. Gak akan bisa mengakui, menerima Trinitas. Tapi jangan berbangga sampai di situ. Yesus udah berterus terang. Tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Itulah yang harus diperjuangkan, yang layak diperjuangkan. Terakhir sekali saya katakan, hatimu sebetulnya tahu. Dari respons, dari detak jantung, dari gejolak hatimu tahu sebetulnya sedang berada di mana sekarang. Kerinduan saya, kita menjadi bagian daripada yang sedikit itu. Tetap berpakaian pesta, menerima pengampunan Tuhan, bertobat setiap hari, menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus, dan mengenakan jubah kebenaran. Hidup dalam kebenaran terus menerus dalam segala area kehidupan kita. Gitu ya. Ini saja yang saya mau sampaikan kepada kita. Kiranya menjadi peringatan, sungguh-sungguh peringatan. Sebab nanti kalau kita tidak berpakaian pesta, kata Yesus, taruh mereka di luar. Saya baca literaturnya, taruh mereka di Hades. Bahkan Gehenna. Ketika mati dia ditaruh tempat penyiksaan sementara, dan nanti ketika dihakimi dia taruh di Gehenna. Dan di situ gak ada lagi, kata ampun gak ada lagi. Selama-lamanya dan hidup dalam siksaan yang penuh dengan kertakan gigi. Berjuang bersama dengan aku di sini untuk hidup dalam ketaatan. Itu untuk keselamatan dirimu dan diriku gitu ya. Maksudnya masing-masing kita ya. Saya ajak di sini untuk keselamatan kita. Itu berbeda jauh, Pak. Berbeda jauh antara surga dan neraka. Perjuangannya adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ini kok saya ngobrol lagi ya, jauh lagi, karena banyak hal yang saya sampaikan, pengen saya sampaikan gitu ya. Ketika Yesus kasih perumpamaan gitu ya tentang perkawinan gitu ya, murid bilang, aduh betapa susahnya kalau gitu masuk surga. Tapi Yesus bilang gini, seolah nggak ada hubungannya. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak yang mungkin. Artinya apa? Keselamatan ini, ketaatan ini, kekudusan ini kita memang harus lakukan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Jadi salah satu ciri orang yang dalam kelompok sedikit yang Tuhan katakan ini, hidup dalam doa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan supaya jalan-jalannya itu tidak menyimpang, tapi selalu berada setiap langkah di dalam jalan kebenaran dan menuju jalan kekekalan gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.